Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri dari Treat Horror yang kali ini berjudul Ilmu Laduni. Cerita pada kali ini ditulis oleh Cerita Arwah. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Buat kalian generasi kekinian pasti asing mendengar kata ilmu laduni, begitupun dengan aku. Nah, dalam thread ini, aku akan membahas apa sih ilmu laduni itu setelah kemarin aku bertemu dengan Ibu Eva, nama disamarkan ya teman-teman, yang telah dikaruniai oleh Allah SWT ilmu laduni setelah melewati proses kehidupan yang panjang dan juga amat menyakitkan. Lalu bagaimana kisah hidup beliau sehingga diberikan karunia yang besar oleh Allah? Simak ceritanya ya teman-teman. Untuk info ya teman-teman, cerita ini kemudian aku bagi dua part. Yang pertama penjelasan mengenai ilmu laduni yang akan aku ambil dari beberapa sumber artikel online. Lalu part yang kedua barulah kita masuk ke dalam kisah hidup Ibu Eva. Secara bahasa kata ladun memiliki arti di sisi atau pada. Sedangkan secara istilah laduna, ilman, berarti ilmu dari sisi kami. Jadi ilmu laduni adalah ilmu yang ditemukan di dalam jiwa seseorang dan berasal dari Tuhan tanpa melalui perantara atau dipelajari sebelumnya. Dibandingkan ilmu lain, ilmu laduni mensyaratkan sesuatu yang amat spesifik, yaitu kesucian batin, kedekatan dengan sang pemilik ilmu, pengetahuan, dan restu Allah SWT. Dalam kitabnya yang berjudul Al-Risalah Laduniyah, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 3 cara untuk memperoleh ilmu laduni. Pertama, anugerah dari Allah. Dalam kasus pertama ini memang spesial karena ia diperoleh murni sebagai hadiah dari Tuhan. Artinya dalam konteks ini siapa saja bisa mendapatkan ilmu laduni tanpa memandang apa yang telah dan yang pernah diperbuatnya. Bisa jadi seorang pendosa karena diberikan anugerah, dia lantas mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Kemudian dia mendapatkan pengetahuan yang belum pernah dipelajarinya. Nah, begitu karena ini adalah kasus spesial. Tentu kita juga tidak bisa menjadikan alasan untuk kita berpangku tangan tanpa usaha sedikit pun. Ya karena bisa jadi anugerah itu datang justru setelah kita melakukan serangkaian usaha dengan penuh kesungguhan. Kedua, melalui jalan riyodah ataupun latihan, yakni dengan melakukan mujahadah ataupun muraqabah dan mendekatkan diri kepada Allah. Cara kedua ini menggunakan usaha, dan Imam Al-Ghazali dalam hal ini mengutip 2 ungkapan yang disebutnya sebagai hadis Nabi. Pertama, hadis yang berbunyi, barang siapa menjalankan apa yang ia ketahui, Allah akan memberikan ilmu tentang apa yang belum ia ketahui. Jadi syaratnya adalah memanfaatkan ilmu. Penekanannya adalah untuk menjalankan ilmu sampai pada level manfaat. Seseorang yang memperoleh ilmu laduni melalui cara ini adalah mereka yang memanfaatkan ilmu untuk hidup. Oleh sebagian ulama, untuk memperkuat kandungan dari hadis di atas, mereka mengutip akhir ayat ke-282 dari surat Al-Baqarah sebagai berikut. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Dia mengajarkan kamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Atas dasar hal di atas pula, bisa dikatakan bahwa seseorang yang memiliki ilmu adalah mereka yang memiliki ciri khusus yang juga menonjol, yakni sifat khasyat, takut, dan kagum kepada Allah sebagaimana juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Fatih yang berbunyi, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama. Hal di atas juga berkaitan dengan hadis kedua yang dipaparkan Al-Ghazali. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah selama 40 subuh, maka Allah akan menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya.
Artinya salah satu model latihan yang bisa dilakukan adalah dengan mujahadah. Bagi Al-Ghazali, seseorang yang bisa konsisten ikhlas beramal untuk Allah, maka Allah akan memberikan jalan sehingga yang bersangkutan bisa memperoleh ilmu laduni. Cara untuk memperoleh ilmu laduni yang ketiga adalah dengan jalan tafakur. Ini adalah jalan normal yang bisa dilakukan oleh siapa saja yang menginginkannya. Dalam banyak ayat juga dijelaskan oleh Al-Quran tentang perintah untuk tafakur ini, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Misalnya dalam Quran Surat Yunus, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan, dan juga bagaimana bumi dihamparkan? Artinya jika seseorang belajar dengan serius dan dengan kesungguhan, memang karena ada gairah untuk menuntut ilmu yang luar biasa dan lillahi ta'ala, maka Allah akan membukakan, meminjam bahasa Al-Ghazali, pintu-pintu kegoiban. Dalam konteks ini, meminjam bahasa Fahrudin Faiz bisa jadi kita hanya membaca satu baris, tetapi karena dilakukan dengan keseriusan dan kesungguhan, kita justru mendapatkan inspirasi setingkat berhalaman-halaman atau bahkan berjilid-jilid buku. Cara ketiga ini adalah hadiah untuk mereka yang memiliki keseriusan dalam menuntut ilmu sehingga dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh lain yang memiliki ilmu laduni adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari wali songo yang termasyhur dengan karomah yang dimilikinya. Bahkan beberapa ilmu laduni miliknya itu sulit dijangkau oleh akal sehat manusia. Ilmu laduni Sunan Kalijaga merupakan ilmu hikmah yang melegenda di tanah Jawa. Bahkan beberapa ulama-ulama di sana masih mempraktekkan keilmuan tersebut. Adapun beberapa ciri yang dianggap memiliki ilmu laduni adalah: yang pertama, memiliki kepekaan yang tinggi. Ciri pertama dari orang yang punya ilmu laduni adalah mereka punya kepekaan tingkat tinggi dan juga intuisi yang tajam. Apabila dihadapkan dengan sebuah keadaan, tidak jarang mereka itu sudah memprediksi sesuatu yang akan terjadi dan firasatnya seringkali benar. Yang kedua adalah riwayat kelahiran yang berbeda. Ketika sang ibu mengandung orang yang punya ilmu laduni, ibunya ini cenderung mengalami cobaan besar dalam hidup, namun dibarengi kesabaran yang luar biasa hingga berhasil melewati segalanya. Yang ketiga, merasa tidak punya kemampuan. Anehnya pemilik ilmu laduni justru terkadang merasa tidak punya kemampuan apapun, meski sebenarnya terdapat segudang kelebihan. Mereka juga rendah hati dan tidak pernah pamer karena merasa bahwa kecerdasannya hanya titipan Tuhan dan mereka tetap manusia biasa. Apabila mengetahui sesuatu, mereka tidak akan asal bicara pada semua orang atau memamerkan hal itu. Yang terakhir adalah jika seseorang terpilih untuk mendapatkan anugerah ilmu laduni, mereka cenderung punya hati nurani yang lebih kuat. Meski diberkahi otak yang cerdas, mereka akan mengikuti kata hati dibandingkan dengan logika. Nah, jadi itu tadi kurang lebihnya ringkasan singkat mengenai ilmu laduni berdasarkan beberapa artikel online yang sudah aku rangkum. Selanjutnya aku akan membahas kisah perjalanan hidup Ibu Eva. Kemudian yang part kedua ya teman-teman. Sekitar 2 hari kemarin aku sengaja bertemu dengan Ibu Eva. Beliau adalah orang terdekatku dan aku pun sangat mengenali kepribadian beliau. Di saat aku sedang tidak enak perasaan ataupun butuh tempat berlindung, aku pasti akan menjumpai beliau. Maklum saja setelah aku kehilangan mama kandungku, Ibu Eva lah yang menjadi ibu angkatku selama ini. Dalam pertemuanku dengan beliau, aku banyak bertukar pikiran dan berkeluh kesah tentang semua kesulitanku. Beliau dengan sabar mendengarkan semua unek-unek yang aku rasakan, sambil sesekali tangannya yang lembut mengusap-ngusap pundakku sebagai isyarat agar aku bisa kuat dan juga tabah. Setelah aku puas, aku bercerita sambil bercucuran air mata. Ibu Eva kemudian menjawab serta menjelaskan kepadaku jika semua
percobaan atau pencobaan yang aku alami di dunia ini adalah atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji iman umatnya. Nak Fitri, kamu boleh menangis, kamu boleh merasa lelah dengan keadaan, tapi jangan pernah sekalipun kamu menghilangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, yaitu dengan cara kamu tidak bersyukur serta menyalahkan takdir yang Allah berikan. Semua manusia di dunia sudah memiliki titis tulisnya tersendiri. Apabila ia bisa melewati pencobaan-pencobaan dalam hidupnya, insya Allah pun akan mengganjar umatnya dengan karunia dan juga keberkahan, ucap Ibu Eva dengan lembut. Tidak hanya sampai di situ saja, Ibu Eva pun kemudian kembali bercerita sebuah rahasia hidup tentang dirinya. Beliau mengungkapkan, jika dahulu Ibu Eva pun memiliki kisah hidup yang tidak lebih baik dari aku. Alkisah sejak dari lahir Ibu Eva bisa dibilang anak yang tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya. Saat masih belia pun, Ibu Eva kerap kali mengalami siksaan yang tidak jarang membuat tubuh Ibu Eva kecil dipenuhi luka-luka. Bahkan luka-luka di tubuhnya, sebagian masih ada nampak jelas sampai saat ini walaupun umur beliau kini sudah menginjak 60 tahun. Ibu Eva yang masih kanak-kanak itu tidak mengerti mengapa kedua orang tuanya tega menyakitinya. Ibu Eva hanya bisa sesekali berlindung ke rumah neneknya atas perundungan ibu serta sang ayah. Namun naas, kebahagiaan yang diberikan oleh neneknya itu tidak lama saja Ibu Eva rasakan. Neneknya akhirnya tutup usia saat Ibu Eva masih berumur 7 tahun. Sepeninggal sang nenek, Ibu Eva harus pasrah hidup dalam mimpi buruk, disiksa oleh kedua orang tuanya selama bertahun-tahun. Pada umurnya yang ke-11 tahun, kedua orang tua Ibu Eva sepakat bercerai dan Ibu Eva hidup bersama dengan ibunya. Tidak lama setelahnya, sang ibu kembali menikah kembali dengan suami orang. Tidak habis-habisnya penderitaan Ibu Eva yang masih belia. Ia kembali menerima rundungan di sekolah karena rupanya anak kandung dari ayah tiri Ibu Eva adalah teman satu sekolahnya. Hampir setiap hari Ibu Eva pulang sekolah dengan bercucuran air mata. Bukannya mendapatkan perlindungan dari ibunya, sang ibu pun malah mengajar habis-habisan Ibu Eva yang masih kecil jika ia mengadu. Kehadiran adik tiri Ibu Eva hasil pernikahan kedua ibunya membuat Ibu Eva semakin menderita. Seringkali ia dibanding-bandingkan dengan adik tirinya itu dan masih menerima perlakuan tidak pantas dari ibu kandungnya sendiri. Karena sudah tidak tahan dengan sikap ibu kandungnya yang temperamental, di umurnya yang ke-13 tahun, Ibu Eva nekat kabur menemui sang ayah kandung di ibu kota. Harapan Ibu Eva bisa bertemu dengan ayah kandung dan ia bisa diterima di dalam keluarga sang ayah kandung harus kandas setelah mengetahui sang ayah kandung telah menikah kembali dan memiliki 3 orang anak dari pernikahan barunya. Baru sehari berada di rumah sang ayah, Ibu Eva sudah kembali merasakan siksaan yang dialamatkan kepadanya. Ibu Eva remaja kembali kabur untuk mencari perlindungan, sampai pada akhirnya saat Ibu Eva berusia 15 tahun, ia memilih untuk menikah dengan pria yang meminangnya. Pernikahan itu tidak berjalan mulus. Belum genap 2 tahun pernikahan, Ibu Eva harus siap menerima kenyataan pahit perceraian. Ibu Eva kembali pulang ke rumah sang ibu kandung sambil membantu mengurusi adik-adiknya. Seiring berjalannya waktu, Ibu Eva kaget karena ia dipaksa menikah oleh sang ibu kandung dengan juragan udak. Pernikahan itu sama sekali tidak berlandaskan cinta, karena rupanya di balik pernikahan kedua, Ibu Eva itu ada siasat licik. Sang ibu kandung itu untuk melunasi hutangnya dengan menggunakan jaminan sang anak. Tidak berbeda dengan pernikahan pertama, Ibu Eva kerap kali masih merasakan sakitnya KDRT selama berbulan-bulan sampai pada akhirnya ia kembali memutuskan untuk bercerai setelah 10 bulan pernikahan. Dari 2 pernikahan Ibu Eva, beruntunglah ia masih belum dikaruniai anak. Saat Ibu Eva berusia 19 tahun,
Ibu Eva kembali memberanikan diri duduk di pelaminan bersama sang pujaan hati. Di pernikahan yang ketiganya, barulah ia dikaruniai buah hati. Namun apes bagi Ibu Eva. Sang ibu kandung seperti tidak ingin melihat anaknya itu bahagia. Ibu kandungnya bahkan sampai rela menyusul ke kampung halaman suami Ibu Eva untuk menyeret Ibu Eva agar pulang. Ibu Eva pun dipaksa untuk bercerai walaupun anaknya masih berusia 2 bulan kala itu. Ibu Eva awalnya tidak mengerti alasan mengapa ibu kandungnya itu begitu menginginkan perceraian Ibu Eva dan suaminya. Sampai pada akhirnya Ibu Eva mengerti jika sang ibu kandung itu telah menjualnya kepada seorang mucikari di Jakarta. Bu Eva bertahun-tahun hidup di rumah prostitusi untuk membantu membiayai kehidupan anak pertamanya yang diasuh oleh ibu kandung serta ayah tirinya di kampung. Belum lagi ia juga berkewajiban untuk membiayai pendidikan ketiga adik tiri serta menafkahi keluarga ibunya itu. Kisah kelam Ibu Eva masih terus berlanjut sampai ia bertemu dengan lelaki yang Ibu Eva anggap akan menjadi imam sesungguhnya bagi Ibu Eva. Sebut saja nama lelaki itu adalah Baskoro. Dengan adanya Baskoro di hidup Ibu Eva, ia bisa sekejap merasakan kebahagiaan. Ibu Eva pun berhenti dari hingar-bingar dunia prostitusi yang pernah melambungkan namanya. Dari pernikahan itu, Ibu Eva dikaruniai 2 orang anak. Setelah keadaan keuangan Ibu Eva serta suaminya membaik, Ibu Eva pun mengajak anak sulungnya itu untuk hidup di kota. Suatu ketika Ibu Eva mendapatkan sebuah surat dari kampung yang menuliskan supaya Ibu Eva peduli dengan adiknya di kampung untuk dibawa hidup di Jakarta. Berbekal dengan izin suaminya, Ibu Eva pun menuruti kemauan sang ibu kandung untuk memboyong adiknya itu. Berselang beberapa tahun mereka hidup satu atap. Ibu Eva mencium gelagat aneh dari suaminya Baskoro dan juga adik perempuannya yang sebut saja Mawar. Pernah suatu waktu Ibu Eva melihat dengan mata kepalanya sendiri suaminya itu sedang bermantap-mantap dengan adiknya di kamar. Hal tersebut membuat Ibu Eva geram dan kembali menggugat cerai suaminya. Namun sayangnya hak asuh itu berhasil dikuasai oleh Baskoro. Bertahun-tahun Ibu Eva hidup seperti tidak ada tujuan. Ia enggan pulang kembali ke kampung halamannya. Ia pun sangat terpukul karena selama bertahun-tahun ia tidak bisa bertemu dengan anaknya dan berkomunikasi dengan anaknya juga. Singkat cerita, Ibu Eva kembali dipertemukan oleh anaknya setelah 15 tahun mereka tidak bertemu. Dalam pertemuannya itu, hubungan antara Ibu Eva dan juga anaknya tidak berakhir bahagia. Sang anak, terutama anak sulung Ibu Eva, dari pernikahan ketiganya itu menyalahkan sikap Ibu Eva yang tiba-tiba meninggalkannya dahulu. Anak sulungnya itu pun mengaku selama ia hidup bersama dengan Baskoro, ia telah mengalami 3 tindak pelecehan seksual sampai pada akhirnya ia yang sudah tidak tahan lagi berusaha untuk mencari keberadaan Ibu Eva. Kini Ibu Eva masih betah hidup seorang diri akibat trauma-traumanya itu. Aku sendiri kagum melihat kebesaran hati Ibu Eva yang hingga pada saat ini telah legowo menerima percobaan-percobaan yang telah ia alami. Bahkan Ibu Eva mengaku sudah memaafkan semua yang telah menyakitinya, termasuk adik serta sang ibu kandung. Ibu Eva pun mengaku atas kejadian pahit yang menimpa dirinya. Ia kemudian diterpa sakit keras dan barulah Ibu Eva mendapatkan sebuah karunia besar yang ia terima dari Allah SWT. Ibu Eva pernah mengalami koma akibat tifus. Dalam keadaan komanya itu, ia bertemu dengan almarhumah neneknya yang selalu menjadi pelindung bagi Bu Eva saat ia masih kecil. "Cucuku, ayo pulang nak, biar nenek saja yang mengurusi kamu di sini. Kamu sudah terlalu banyak disakiti di dunia. Maafkan ibu kandungmu ya nak, karena ia tidak bisa memberikanmu kasih sayang selayaknya ibu dan anak," ucap lembut sang nenek. Ibu Eva kemudian mengingat dirinya melihat perkampungan yang asri dengan dikelilingi pepohonan serta suasana senja yang sangat damai dan belum pernah ia lihat sebelumnya. "Saya masih mau terus bertahan, Nek. Saya banyak berdosa dengan apa yang telah saya berbuat."
Saya ingin sekali lagi diberikan kesempatan untuk memperbaiki hidup saya dan menjaga anak-anak saya walaupun mereka secara batin tidak dekat dengan saya. Ucap Ibu Eva yang tiba-tibanya teringat akan anaknya. Baiklah nak, kalau begitu silakan kembali ke duniamu. Tapi setelah kamu kembali, kamu sudah tidak akan pernah sama lagi, karena pintu gaib sudah terbuka bagimu. Ucap sang nenek mengakhiri pembicaraan. Dan kemudian Ibu Eva seperti terbangun dari mimpi setelah mengalami koma selama 1 minggu. Setelah keadaan Ibu Eva membaik dari komanya, ia menjadi sering melihat penampakan makhluk-makhluk astral yang ada di rumah sakit. Selain itu, telinganya seringkali dibisikkan sesuatu pertanda apabila ada hal buruk yang akan menimpa Ibu Eva. Pernah suatu ketika Ibu Eva hampir ingin diperkosa oleh segerombolan anak remaja yang berkomplot dengan supir angkot. Namun di tengah perjalanan, telinganya berdengung keras untuk segera ia keluar dari angkot itu saat berhenti di lampu merah. Ibu Eva beruntung telah mengikuti intuisinya. Di keesokan harinya, ia mendapat kabar jika ada seorang mayat wanita yang tergeletak di pinggir jalan dengan hanya ditutupi oleh koran. Setengah bagian tubuhnya telanjang, dan setelah ditelusuri ternyata wanita itu telah diperkosa serta dibunuh oleh sopir angkot dan gerombolan anak muda yang ternyata berada di angkot yang sama dengan Ibu Eva. Kejadian lain sempat dialami Ibu Eva ketika dirinya diguna-guna oleh teman kerjanya sendiri. Pernah suatu waktu ia diguna-guna sampai mengeluarkan darah dari kedua matanya, lubang hidung, telinga serta mulutnya. Ibu Eva sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan, tapi si dokter malah berkata, "Ini bukan sakit seperti pada umumnya, ini adalah sakit guna-guna," ucapnya sambil memberikan hasil foto ronsen Ibu Eva yang ternyata di dalam kepala Ibu Eva dipenuhi oleh paku kecil dan juga jarum. Sahabat-sahabat Ibu Eva begitu terpukul mengetahui kenyataan tersebut, dan dengan pasrah membawa Ibu Eva keluar dari rumah sakit. Dalam keadaan tidak berdaya, Ibu Eva kembali dimimpikan oleh neneknya. "Cucuku, ada yang sedang berbuat jahat kepadamu. Segeralah cari jantung pisang emas, dan kamu makan jantung pisang emas itu dalam keadaan yang masih mentah. Sebelum kamu makan, bacakanlah dulu 7 surat Al-Falaq, 7 surat An-Nas, 7 ayat kursi, dan lalu tiupkan ke jantung pisang tersebut." Ibu Eva segera memberitahukan sahabatnya agar mencarikan jantung pisang emas dan langsung mengikuti arahan dari mimpinya itu. Setelah Ibu Eva memakan jantung pisang tersebut, seketika perutnya sakit sekaligus ingin buang air besar. Hasilnya ia merasa telah mengeluarkan benda-benda keras yang ada di tubuhnya berupa jarum dan paku-paku kecil. Jika barusan adalah cerita pengalaman yang Ibu Eva alami secara langsung setelah mengalami koma. Kemudian ia lantas bercerita jika dirinya pun seperti mempunyai kemampuan membaca masa lalu orang lain ataupun terbayang akan ada hal yang akan terjadi. Karena saat Ibu Eva takut dengan kemampuan dirinya, Ibu Eva memutuskan untuk mencari seorang kiai yang bisa mencarikan solusi. "Nah Eva, kemampuan yang kamu miliki adalah kemampuan yang didapat dari Allah langsung. Itu merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh Allah SWT karena dirimu telah berhasil melewati segala macam ujian dengan besar hati," ucap sang kiai. "Ilmu laduni ya? Sepertinya kamu telah dikaruniai ilmu laduni, Nak Eva," sambung sang kiai. Kiai tersebut pun membimbing Ibu Eva dan memperdalam ilmu agamanya agar ia lebih bisa mengontrol kemampuan alamiah yang Ibu Eva dapatkan itu. Di akhir ceritanya, Ibu Eva berpesan kepadaku, "Apa yang Ibu telah alami semoga bisa menjadi pelajaran untuk Nak Fitri ketika berada dalam kesulitan. Nak Fitri harus berserah kepada Allah dan bisa mengampuni serta mendoakan orang yang telah berbuat zalim. Di balik setiap masalah maupun percobaan, ya pasti Allah menyiapkan segudang hikmah, karunia, segudang pahala yang akan diganjarkan kepada umatnya, baik selagi masih ada di dunia maupun sebagai amal di akhirat nanti," ucap lembut Ibu Eva. Aku benar-benar tersentuh mendengar cerita serta nasihat-nasihat beliau.
Belum tentu jika aku berada di posisi Ibu Eva, aku bisa menerima maaf dari orang yang telah menyakitiku. Bahkan mungkin aku sudah marah dengan Tuhanku karena merasa hidup ini tidak adil. Beruntunglah aku mengenal sosok Ibu Eva, sehingga aku bisa lebih baik, lebih bijak dalam mengambil keputusan serta menjadi pribadi yang baik. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Mungkin cerita pada kali ini tidak ada seram-seramnya sama sekali, tapi banyak hikmah dan juga pembelajaran yang dapat kita ambil dari dalamnya ya teman-teman. Semoga apapun yang terkandung dalam cerita kali ini, kita bisa mendapatkan hikmah serta nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Dan juga kalian harus membuang yang buruk-buruk ya teman-teman. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.